Baitul Mal Tazkiyah salah satu yang cepat berarti nih Pak. Alhamdulillah ya. Karena ada strategi khusus yang kita terapkan dan yang hebat ini tim kami, bukan saya. Prinsip pekerja di kami ini salah satu lah kata kunci hikmat. Untuk like, komen, dan subscribe video di bawah ini karena di dalam channel video ini akan banyak hal-hal menarik seputar zakat yang akan kita bahas ke depannya. Sudah? Baik, kita introduction terlebih dahulu. Oke, tadi kalau nggak salah saya dengar tahun 2020 yayasan 2021 ya, kemudian jadi yayasan sendiri. Kemudian akhirnya mengurus perizinan ya Pak. Nah, kalau boleh tahu boleh di sharing ya nih Pak, bagaimana sih pengalaman dalam mengurus perizinan tersebut? Pak Iwan sendiri kan yang menggawangi perizinan ya? Baik. Memang ketika saya mengajukan dengan Prof. Syafi'i pada saat bagaimana merubah legal ya dari yang tadinya di bawah sekolah ingin punya yayasan sendiri adalah dalam rangka untuk tadi mendapatkan izin legal ini dari Basnas, dari Kemenang gitu kan. Karena kalau misalkan kita ke sekolah itu pasti akan berhadapan dengan levelingnya beda tuh. Kalau sekolah kan bukan punya sendiri, kalau mesti bila sendiri, kampus makanya kita harus otonom sendiri, punya yayasan, baru kita buat las yang memang itu sifatnya ormas ya, seperti itu. Dan alhamdulillah 2021 dikabulkan permohonan kita dengan Prof. Syafi'i dan sekarang punya yayasan sendiri, dan dari situ langsung kita dorong. Saya buat tim khusus yang memang menangani ini, tim kita nih, tim dari masing-masing divisi ini untuk mengadvokasi bagaimana kita bisa mendapatkan izin dari situ. Bahkan saya pikir sebelum ramai yang sekarang ini kita sudah antisipasi jauh-jauh hari bahwa kita nih udah background ada kampus Islam, ekonomi Islam, kemudian juga terkenal juga dengan ketokohan personal branding beliau. Kita nggak mau dong ada lembaga yang tidak legal kan, betul. Artinya langsung saya dorong dalam rangka itu, saya buat legalnya, kemudian buat persyaratannya dan langsung kita dorong ke Basnas dan berproses. Baik, berarti kalau boleh tahu nih Pak, kurang lebih dari 2021 yayasan berdiri sampai kemudian keluar izinnya 2023. Oke. Itu kan 2022 akhir ya? Ya, akhir. 2022 akhir harusnya. Tapi SK-nya tuh di tulisnya tahun 2023. Tapi nggak apa-apa, jadi dapat bonus kan 5 tahun ya kan? Jadi 2028 kan? Kayaknya aja deh. Oke. Ini kan berarti kurang lebih 2 tahun ya Pak, berarti proses mengurus perizinan. Saya coba bagi jadi beberapa termin deh Pak. Kalau dalam mengurus izin ini kan ada 2 pintu ya. Bisa kita lihat. Satu untuk pintu mendapatkan rekomendasi Basnas. Kemudian yang terakhir adalah mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Nah, kalau untuk mendapatkan rekomendasi Basnas ini, bagaimana kemudian proses dari Baitul Mal Tazkiyah mendapatkan rekomendasi tersebut? Kalau boleh tahu dari bulan apa sampai bulan apa gitu untuk kemudian pada awalnya saya coba untuk soal dulu. Saya 2 kali ke Basnas. Sebelum pindah kantor yang sekarang baru ini di daerah Matraman ya. Dulu masih di Kebon Siri, saya sering ke sana. Apa yang menjadi syarat-syarat untuk kita menjadi las? Saya coba review itu dan itu setahun loh. Kita mereview itu selama setahun. 2021 untuk memenuhi persyaratan yang memang dibutuhkan itu. Oke. Misalkan kayak punya portofolio program, kemudian keuangan, kemudian juga kelengkapan daripada administrasi segamanya itu saya coba penuhi itu selama setahun. Itu pun kita mengukur artinya kemampuan lembaga kita juga gitu kan. Nah, ketika 2002 langsung kita dorong, ketika kelengkapan berkasnya sudah jadi, kita soal lagi ke Basnas dan kita langsung berkasnya kita ajukan. Insya Allah sih nggak terlalu lama ya. Saya pikir juga memang mereka juga sibuk, teman-teman kan juga mengurus seluruh Indonesia terkait dengan lembaga-lembaga yang masuk legal. Nah, kita sih waiting aja waktu itu kan, jangan diajukan gitu kan, wait and see, dan semuanya yang penting nanti ada verifikasi. Dan alhamdulillah sih lumayan cepet ya, nggak nyampe setahun lebih sih untuk pengurus itu, karena kita ngitung ini masih ngikut kesibukan dari teman-teman dari Basnas juga. Baik, siap. Masih kan nggak Pak kapan verifikasi faktual Basnas kemarin? Kita di bulan September Oktober 2022 ngajuin izin di awal September.
Oh, ngajuin berkas ke Basnasnya? Di September, kemudian Oktobernya langsung verifikasi sambil tunggu jadwal. Alhamdulillah. Kemudian verifikasi faktualnya bulan Oktober. Dan kemudian rekomendasi keluar di Asal keluar itu. langsung keluar. Alhamdulillah, siap. Kemudian lanjut, ini kan tadi pintu pertama udah selesai nih Pak. Selesai. Lanjut ke pintu kedua, izin dari Kementerian Agama. Nah itu gimana tuh Pak? Iya, karena kita levelnya ini adalah LAS kabupaten kota, maka saya lapor ke Kanwil Jawa Barat. Baik. Nah, setelah itu kemudian saya juga apa yang menjadi syarat Kanwil Jawa Barat. Nah, udah pokoknya berkas langsung dari Basnas saat itu kita dapat rekomendasi dari Basnas. Selang 2-3 hari itu kita persiapan langsung ke Bandung. Saya langsung bawa tim ke Bandung. Kita audiensi, berkasnya apa kita siapin semua. Ya sudah tinggal nunggu jawaban masalahnya. Yang penting kan kita sudah menyampaikan semua berkas yang sudah dibutuhkan. Karena berkasnya sama dengan rekomendasi Basnas. Artinya tinggal verifikasi aja dan kita hanya menunggu verifikasi faktual dari Kanwil Kemenag Jawa Barat. Baik. Jadi tadinya memang rencananya di November Desember karena belum juga padat banyak lapor akhir tahun sehingga baru Desember akhir baru kesini verifikasi Januari baru keluar izin. Gitu. Nih berarti Baitul Mal Tazkiyah salah satu yang cepat berarti nih Pak. Alhamdulillah ya. Karena ada strategi khusus yang kita terapkan untuk bisa mengurus ini semua. Siap. Nih kayaknya ada amalan khusus dari Pak Iwan nih. Minimal komunikasi aja sih. Siap. Sebenarnya teman-teman juga di Basnas, di Kemenag itu karena kesibukan mereka juga itu kan. Saya pikir kata kuncinya tadi keterbukaan, silaturahim. Itu yang perlu kita bangun, bahwa kita di anak daripada bapak kita kan gitu kan. Kan kalau anak, saya yakin kalau seorang anak sering ambil hati bapaknya kan pasti bapak atau ibunya pasti akan luluh gitu kan. Dan akan diperhatiin lah seperti gitu. Dan alhamdulillah bisa ke sana. Alhamdulillah. Siap. Kalau dari Baitul Mal Tazkiyah sendiri tadi kan berarti punya tim khusus ya Pak ya? Iya. Buat serius sekali berarti ya menyiapkan ini ya. Betul. Kalau boleh tahu untuk persyaratan yang harus dipenuhi itu kira-kira yang cukup menjadi kendala dalam dipenuhi apa ya sih Pak? Kalau boleh tahu? Saya rasa nggak ada yang sulit ya. Nggak ada yang sulit ya? Iya, mudah semua gitu. Yang sulit itu ya kitanya. Siap. Kadang-kadang ya waktu dan sebagainya gitu. Saya pikir nggak ada yang sulit. Kalau kita mau fokus, kita mau telatenin gitu kan. Yang sulit kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan pihak maktab misalkan, ketika mereka juga sibuk misalkan. Ya sudah kita menunggu dan sebagainya. Baik. Karena saya tidak ada merasa kesulitan. Tim kita semuanya teamwork gitu. Dan yang hebat ini tim kami, bukan saya. Tim saya yang hebat itu. Semuanya tim kami ini siang malam pokoknya berpikir dan bekerja itu untuk bisa jadi legal. Lembaga kita ini legal. Kenapa? Biar tenang lah gitu kan. Kita kerja di lembaga yang meskipun nggak terlalu besar, tapi tenang gitu, nggak kepikiran. Siap. Mantap nih Pak Iwan, berarti Pak Iwan ini tipikal leader bukan bos nih. Kalau leader kan mengaku yang hebat tuh kita. Ya, memang tim kami yang luar biasa yang semuanya dari mulai tim Marco, kemudian tim fundraising, tim program, semuanya terlibat. Semua terlibat karena pas wawancara pun saya hanya pengantar saja. Ya teman-teman ini langsung silakan ditanya karena mereka yang sehari-hari juga mensupport kita. Kalau saya leading sektornya untuk mengatur itu semua. Tapi alhamdulillah dengan ada clue-clue yang kita berikan, teman-teman juga kompak ya kita semua. Karena itu salah satu kelebihan. Mungkin di lain juga ada bahwa prinsip pekerja di kami ini salah satu itulah kata kuncinya hikmat. Berhikmat ya kita kekeluargaan sama satu dengan lainnya. Itu yang kita bangun di Baitul Mal Tazkiyah ini. Jadi ada tanggung jawab yang penuh bahwa ini adalah rumah kedua kita dan rumah kita yang tepat hari gitu. Masya Allah. Baik, siap. Terakhir nih Pak. Jadi tadi kan kata Pak Iwan mengurus perizinan gampang. Mengurus perizinan itu gampang dan mudah. Ya. Boleh nggak dikasih pesan nih ke zakatizen utamanya teman-teman di lembaga zakat yang sedang berjuang untuk mendapatkan izin apa sih
tips and trick serta mungkin ada sedikit motivasi untuk mereka yang sedang mengurus perizinan seperti itu, Pak. Iya. Prinsipnya simple sih. Catat apa yang kita lakukan dan lakukan yang sudah kita catat. Baik. Dan itu yang kita lakukan gitu. Kan jadi ya kajian faktual apa yang sudah kita kerjakan, dan ya turuti aja yang memang menjadi syarat legal itu, ya kita coba penuhi semua gitu. Kalaupun ada kesulitan, saya pikir tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dan salah satunya tadi ada kuncinya kita komunikasi yang baik, bangun komunikasi yang baik, network yang baik, ya alhamdulillah kita bisa berjalan. Baik. Berarti intinya komunikasi dan kerjakan apa yang sudah dicatat ya, Pak. Betul. Baik.